Mungkin satu hal yang paling penting, pasar cermati sekarang adalah tren COVID-19 ya, terutama setelah announcement PSBB baru di tanggal 14 September, itu, kita bisa lihat bahwa market Indonesia turun sekitar 10%, underperform sangat besar ya dibandingkan, region-region negara lainnya. Karena, kita tuh mau membandingkan dampak ekonomi PSBB baru sekarang dibandingkan PSBB awal di April dan Mei. Di April dan Mei, itu di second quarter total kita bisa melihat pertumbuhan GDP kita turun 5%. Kalau kita melihat pertumbuhan net profit dari perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa atau bahasa simpelnya market earnings itu turun sekitar 30%. Apakah kuartal 3 dan kuartal 4 akan menjadi sama seperti second quarter dikarenakan PSBB dikembalikan lagi, itu mungkin menjadi teka-teki dan apa yang sedang dicermati oleh pasar sekarang. Mhm. Jawabannya apa mungkin belum tahu, baru 2 minggu lebih ya, belum sampai 3 minggu PSBB baru. Cuman kita bisa simpulkan bahwa satu, PSBB yang baru ini hanya di Jakarta, bukan di satu Indonesia. Dan yang kedua, PSBB baru ini tidak strict April dan Mei. Meskipun ini PSBB baru lebih strict dibandingkan new normal atau periode antara Juni sampai Agustus, tapi ini tidak se-strict bulan April dan Mei. Jadi harusnya dampak ekonominya nggak akan separah di second quarter, tapi mungkin akan lebih pelan speed dari recovery-nya. Itu yang mungkin membuat pergerakan IHSG kita itu minus kita kira-kira hampir 10% ya dari awal bulan September ini. Berarti sentimen katalis penggeraknya masih COVID-19 yang diperhatikan oleh investor cenderung pada Ya, September bulan ini. Nah, kalau kita lihat saja secara 1 bulan ini, di bulan September arus asing yang keluar atau menjual sahamnya begitu di pasar reguler kita sudah keluar 13,72 triliun rupiah, sementara 1 minggu ini sudah 1 pekan itu 2,56 triliun dan di harian saja sudah 373,52 miliar rupiah. Anda melihat ketika asing begitu banyak keluar dari pasar saham kita khususnya pasar reguler juga, apa sih sebenarnya yang membuat alasan asing itu keluar dan kemana sebenarnya arah investor asing ini menaruh aset-aset mereka? iya. Mungkin kalau kita ngelihat peta dari, global market ya, kalau kita ngelihat equity market, itu cenderung dari positioning, equity investor sekarang lebih preference di developed market dibandingkan emerging market. Beberapa hal, mungkin salah satu alasan simpelnya adalah developed market itu cenderung memiliki healthcare system yang lebih baik dibandingkan emerging market. Dan kita tahu bahwa COVID-19 ini kan sangat, berkorelasi terhadap, healthcare facility, ya kan. Jadi, cenderung negara-negara emerging market, mungkin contohnya seperti Indonesia, seperti India, seperti Filipina, itu, healthcare capacity-nya tidak sebagus negara-negara develop lainnya. Makanya seperti belum lama ini ada, apa namanya, PSBB baru atau, reinstatement of partial lockdown, ada COVID second wave, atau bahkan beberapa ada yang melihat sudah COVID third wave. Kenapa? Karena healthcare facility yang cenderung inferior dibandingkan negara-negara maju lainnya. Jadi equity positioning dari global investor itu kebanyakan shifting lebih ke developed market dibandingkan emerging market. Di Asia juga sama, kalau kita nge-track global positioning dari investor, itu kebanyakan sekarang lebih overweight ke North Asia dibandingkan Southeast Asia. Northeast Asia itu negara-negara seperti China, seperti Hong Kong, Korea, Taiwan, karena mereka itu cenderung lebih develop dan memiliki healthcare system yang lebih baik, dan juga COVID trend-nya itu sudah membaik lebih bagus ya dibandingkan negara-negara di Southeast Asia.